didesain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo Book Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas buku ini, Misteri Bilik Korek Api, yang ditulis oleh Rui Meta. Gue bacanya di Ipusnas. Kalian bisa langsung download aplikasi Ipusnas dan baca desainnya secara gratis. Atau kalian beli bukunya deh ke toko buku. Ini adalah buku atau novel yang bercerita tentang dua orang anak, lebih tepatnya. Pertama itu bernama Sunday, yang kedua itu bernama Emola. Sunday ini anak SMA, latar belakangnya merupakan anak panti asuhan yang hingga SMA belum diadopsi, punya latar belakang kelam, dan dia tinggal di panti asuhan hingga ya diceritakan SMA. Nah, terus yang berikutnya itu adalah Emola, anak panti asuhan yang belum lama datang atau bisa dibilang tinggal di sana. Dia ini pendiam, menyendiri, dihindari karena dianggap aneh dan sebagainya. Kita akan fokus ke dua karakter tersebut di buku Bilik Korek Api. Nah, novel ini sendiri bergenre horor misteri. Jadi ada unsur setan supranatural klinik dan misterinya, yaitu mengungkapkan suatu peristiwa. Ceritanya di buku ini, suatu hari panti asuhan tersebut harus pindah ke lokasi atau bangunan baru, dan anak-anak ini harus ikut pindah juga. Terus ya mereka pindah ke bangunan baru tersebut dan mereka tinggal di sana. Mereka menemukan sebuah bilik di balik kayak kertas yang di dinding. Itu apa sih? Gue lupa, wallpaper ya. Wallpaper di dinding. Mereka kayak lagi bersih-bersih, robek-robek, ngecat gitu. Ketemu sebuah pintu di balik wallpaper. Pintunya ini berwarna merah, klise ala-ala film horor dengan pintu warna merah yang dianggap horor, misteri, ada setannya dan sebagainya. Kalian bisa nonton di banyak film-film lah. Dan di dalam tersebut, setelah mereka mencoba membuka, mereka menemukan sebuah bilik yang isinya itu korek api, pancis. Bener gak sih sebutannya? Mancis. Gue lupa. Kalau di daerah gua, di Kepulauan Riau, menyebutnya mancis atau pancis. Jadi kayak korek yang kayu. Nah, semenjak mereka menemukan ruangan tersebut, peristiwa-peristiwa misterius terjadi. Anak-anak ada yang sakit, mimpi buruk, terus merasa kayak diawasi dan sebagainya. Tipikal-tipikal film horor lah. Nah, di sisi lain, seorang anak ini yang bernama Emola ini, seorang karakter ini, dia punya cara berpikir yang unik. Dia melihat orang-orang lingkungan sekitar itu dalam bentuk metafora seperti hewan atau benda-benda lain. Sepanjang buku kalian akan membaca dari sisi Emola dengan penuh metafora. Dan tulisannya itu benar-benar literally metafora. Kayak anak-anak itu berlarian di ruangan tanpa tahu kalau burung bangkai akan memangsa mereka. Nah, itu kayak metafora anak-anak panti asuhan berlarian bermain di dalam rumah tanpa tahu kalau si ibu X ini akan menghukum mereka atau akan memarahi mereka, dan kayak gitu, penuh metafora. Bahkan narasi yang ditulis juga dalam bentuk metafora. Selain itu kita lihat dari sisi si Sunday. Sunday ini remaja biasa SMA, kegiatannya keseharian. Jadi kita bakal melihat dua karakter yang bertolak belakang. Si Emola yang menyendiri dan dikucilkan dan tidak disukai, bisa dibilang tidak disukai karena anak-anak panti nggak menyukai. Ibu panti juga ada yang tidak menyukai. Dan ya, dia jadi penyendiri gitu. Sementara si Sunday ini, dia itu bisa dibilang tipikal remaja biasa. Ngebantu kegiatan di panti asuhan. Sekolah di SMA seperti remaja biasa. Punya bumbu-bumbu percintaan. Punya teman. Dan ya udah, kayak kegiatan anak SMA biasa. Jadi gitu, kita bakal melihat dua sisi ini. Dan plotnya itu cukup bisa dibilang menjanjikan, karena gue inget dengan sebuah scene di film The Conjuring 2, dimana kita akan dihadirkan sesosok setan yang menghantui anak-anak tapi sebenarnya mengincar orang lain. Nah, sama seperti di buku ini, di film, tapi salah lagi. Di buku ini, jadi kayak sosok setan yang tinggal di bilik korek api ini
mengganggu anak-anak tersebut, tapi sebenarnya mengincar orang lain. Nah, orang lain ini kayak tebak. Kalau kalian penasaran, kayak baca deh. Terus apa yang gue suka? Gue suka gaya tulisannya, yaitu penuh metafora, dan kita bakal melihat dari dua sisi. Terus di buku ini juga ada kritik sosial, karena mereka mengangkat budaya Ambon, dan penulis ada mention sedikit banyak tentang kayak pengucilan, rasis, kekerasan, dan sebagainya di masyarakat itulah. Jadi kayak anak-anak ini, kayak anak-anak yatim piatu, orang tua mereka ini kayak ada yang ditangkap karena tuduhan ini itu, meninggal karena dihakimi massa dan sebagainya, karena alasannya rasis dan sebagainya gitu, disebutin lah. Pokoknya disebutin sebenarnya di buku ini. Kayak si ibunya Emola misalnya. Ibunya Emola ini dituduh dukun, dihakimi massa. Terus kalau dari sisi Sunday ini dikatakan kalau orang tuanya ini gak menginginkan si Sunday hingga melemparkan dia atau meninggalkannya gitu aja. Terus karena dia punya kayak perawakan yang berbeda sepanjang umurnya dia hidup tinggal itu, sering dikucilkan, sering kayak dibully gitulah. Ya, mengangkat isu-isu sosial. Bagus sebenarnya. Cuman ya itu. Cerita horornya cuman ya biasa aja. Tapi karena ada kayak kritik sosial, terus menulis dalam bentuk metafora, terus kita melihat dua sisi yang berbeda, jadi malah kayak horornya itu nggak jadi penting lagi, jadi kita fokus ke hal-hal lain. Dan gue suka karena itu tulisan Rui Meta yang buku Bilik Korek Api, Misteri Bilik Korek Api, dan gue suka. Dan itu dia review gue untuk buku ini. Kalau kalian penasaran, kalian ya baca aja di Pusnas kalau kalian pengen gratis. Cuman ya itu kadang rebutan antrian. Dan kalau kalian gak sabaran, beli aja langsung bukunya ke toko buku. Dan ya, sekian review dari gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye!